Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Adinda Fahmi. Saya dari program studi manajemen kelas 23C. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro terkait analisa kebijakan moneter terhadap penggunaan uang digital. Simak video berikut ini ya. Lanjut, kalian tahu gak sih apa sih itu uang digital? Nah, uang digital merupakan inovasi teknologi keuangan yang semakin populer dan dapat memberikan berbagai keuntungan seperti kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam transaksi keuangan. Namun, penggunaan uang digital juga menimbulkan berbagai tantangan seperti risiko keamanan dan privasi data. Nah, untuk itu, kebijakan moneter yang berkaitan dengan uang digital haruslah berhati-hati dirancang agar dapat mengoptimalkan manfaat dari teknologi ini sambil tetap menjaga stabilitas keuangan dan melindungi konsumen. Langkah-langkah yang cepat diambil dari kebijakan moneter terkait uang digital antara lain adalah regulasi yang jelas, kebijakan perlindungan konsumen yang kuat, dan kerjasama antara regulator, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, maka dari itu, dengan adopsi kebijakan yang tepat, uang digital dapat menjadi aset yang berharga bagi perkembangan ekonomi dan keuangan global. Seperti yang kita ketahui, tentu saja saat ini Indonesia sedang merasakan perubahan besar sektor keuangan dengan adopsi teknologi yang semakin pesat, termasuk berkembangnya uang digital. Bank Indonesia menyadari pentingnya membangun sistem rupiah digital sebagai respon terhadap tren ini untuk menjaga kedaulatan rupiah di era digital. Hal ini sejalan dengan upaya untuk terus memperkuat sistem keuangan nasional serta melindungi konsumen dan kestabilan ekonomi. Nah, untuk mengenai pandangan situasi moneter di Indonesia, pertumbuhan uang digital dapat memberikan manfaat seperti peningkatan efisiensi transaksi, inklusi keuangan yang lebih luas, dan pengamanan sistem pembayaran. Namun, ada juga tantangan yang perlu diatasi seperti perlindungan konsumen, keamanan data, dan risiko keamanan cyber. Bank Indonesia perlu memastikan regulasi yang tepat untuk mengakomodasi perkembangan ini dengan mempertimbangkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah merilis kebijakan dan pedoman terkait sistem pembayaran dan uang digital, termasuk regulasi tentang penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi atau finansial teknologi atau fintech, serta keamanan transaksi digital. Nah, langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan uang digital di Indonesia sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan. Nah, dengan melihat pandangan ini dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki visi yang progresif dalam menghadapi transformasi digital di sektor keuangan. Nah, dengan membangun sistem rupiah digital yang handal dan aman, Bank Indonesia akan dapat memastikan bahwa rupiah tetap relevan dan kuat di era digital sambil memperluas akses keuangan dan memajukan inklusi keuangan di Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian dan juga untuk mengendalikan suku bunga. Nah, tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga atau inflasi yang rendah dan stabil, serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa instrumen kebijakan moneter yang biasa digunakan oleh bank sentral antara lain, yaitu yang pertama, suku bunga. Nah, bank sentral dapat menetapkan suku bunga untuk mengatur biaya pinjaman antara bank dan kredit konsumen. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi sehingga pengendalian inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang beredar di pasar. Jika bank sentral ingin menaikkan jumlah uang beredar, maka mereka akan membeli surat berharga dari pasar dan sebaliknya. Jika mereka ingin mengurangi uang beredar, mereka akan menjual surat berharga. Yang ketiga itu cadangan wajib. Bank sentral juga dapat mengatur cadangan yang harus dimiliki oleh bank-bank komersial dengan menaikkan cadangan wajib.
Bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjam oleh masyarakat sehingga dapat mengendalikan inflasi. Nah, selain itu, bank sentral juga dapat menggunakan instrumen kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi resiko sistematik dalam sistem keuangan, seperti membatasi kredit yang diberikan oleh bank kepada sektor tertentu yang dianggap memiliki resiko yang tinggi. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi, kebijakan moneter juga akan terus beradaptasi dan berkembang untuk menjawab berbagai perubahan dan tantangan yang akan muncul. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama yaitu moral persuasion atau imbauan moral. Moral persuasion atau imbauan moral adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian imbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Seperti contohnya, bank sentral memberikan imbauan kepada bank-bank baik swasta maupun negeri yang memberikan kredit untuk berhati-hati dalam memberikan uang kredit kepada nasabah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya, bank tersebut harus meminjam uang lebih banyak kepada bank sentral seperti Bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar lebih banyak. Nah, yang kedua yaitu reserve requirement ratio atau rasio cadangan wajib. Reserve requirement ratio atau rasio cadangan wajib adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui mempermainkan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Jika pemerintah ingin menurunkan uang yang beredar di wilayah perekonomian, maka pemerintah meningkatkan rasio cadangan wajib. Nah, yang ketiga yaitu diskon politik atau politik diskon. Nah, diskon rate atau fasilitas diskon adalah instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempermainkan tingkat suku bunga bank sentral seperti Bank Indonesia terhadap bank umum seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Nah, untuk pada kondisi tertentu, bank umum akan mengalami defisit atau kekurangan uang yang kemudian bank umum tersebut akan meminjam uang ke bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga peminjaman uang. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah perlu meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman. Nah, yang keempat yaitu open market operation atau operasi pasar terbuka. Open market operation atau operasi pasar terbuka adalah instrumen kebijakan moneter pemerintah yang dilakukan dengan cara memperjualbelikan surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah atau government security. Nah, jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, maka pemerintah menjual surat berharga yang dimiliki kepada masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun, maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga pemerintah yang ada di tangan masyarakat tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya atau materi yang saya berikan kurang tepat, saya mohon maaf dan semoga video kali ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.